Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Wahyu Nur Barokah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kisah dari Khalid bin Walid. Pertama yang akan saya jelaskan adalah biografi dari Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Maksum bin Ya'zah bin Murrah dijuluki dengan nama Abu Sulaiman serta dengan nama Abu Walid. Khalid bin Walid lahir di Mekah. Ayah dari Khalid bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, sedangkan ibunya bernama Lubabah Asyughra binti Al-Haris dari Bani Hilal bin Amir. Ibu Khalid meninggal dalam keadaan telah memeluk Islam. Khalid bin Walid sendiri berasal dari keluarga terpandang dan mempunyai kedudukan penting di kalangan suku Quraisy pada masa itu. Penjelasan yang kedua adalah kisah dari Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid sudah sejak kecil menyukai hal-hal tentang kepemimpinan. Ia belajar ketangkasan berkuda yang diajarkan oleh ayahnya. Khalid bin Al-Walid dikenal sebagai sosok yang cerdas, bijak, memiliki pemikiran yang berimbang antara kemusyrikan yang ateis dan keyakinan yang tauhid. Hal itu membuat Rasulullah tidak merasa ragu terhadap keislaman dari Khalid bin Al-Walid. Semasa hidupnya, ia gunakan untuk berjuang di jalan Allah, seperti halnya mengikuti berbagai peperangan dengan para musuh kaum muslimin. Ia begitu bersemangat dan berkobar dalam hatinya untuk menumpas segala kebatilan yang terjadi. Hingga di akhir hidupnya, sewaktu Khalid meninggal dunia, Umar menangis sejadi-jadinya. Umar menangis karena kesempatan yang telah lenyap untuk mengangkatnya kembali sebagai pimpinan tentara Islam. Hingga di akhir hidupnya, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia berwasiat kepada Umar. Khalid mewasiatkan kuda perang dan pedangnya. Hanya itu barang berharga yang dimiliki oleh Khalid semasa hidupnya. Lalu penjelasan berikutnya adalah peranan-peranan dari Khalid bin Al-Walid semasa hidupnya. Yang pertama, peranan Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah. Dalam perang ini, ada 3 panglima pasukan Islam, diantaranya adalah Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Namun ketiga panglima pasukan ini tewas. Setelah itu Khalid bin Al-Walid menggantikan kepemimpinan mereka. Khalid menggunakan strategi yang hebat dan kecerdasan yang luar biasa sehingga dapat membuat celah yang luas di antara pasukan Romawi. Sehingga kaum muslimin pun dapat keluar dengan selamat. Peranan yang kedua adalah peranan Khalid bin Walid dalam menghadapi orang-orang murtad. Abu Bakar Asy-Siddiq mengutus Khalid bin Walid untuk menjadi panglima pasukan. Dia pun membagi pasukannya menjadi 11 kelompok dan memberikan gambaran peran serta strategi untuk masing-masing kelompok. Pertempuran sengit di antara pasukan Musailamah dan pasukan muslimin pun terjadi. Tak berselang lama, setiap suku muncul dengan keistimewaannya masing-masing. Para prajurit seakan terbakar semangatnya, tekadnya begitu kuat dan menakjubkan, hingga menyebabkan pasukan Musailamah berjatuhan dan mati bergelimpangan. Peranan yang ketiga yaitu membebaskan negeri-negeri Irak. Khalid bin Al-Walid diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq untuk berangkat bersama pasukan menuju Irak. Kemudian, Khalid pun berangkat ke Irak, mulai dari Ubullah, kemudian Sadir, Najaf, Hirs, Anbar, hingga ke Kadimiyah. Iring-iringan kemenangan berhasil dicapai oleh Khalid. Setiap tempat yang ia datangi berkibar gagah bendera Islam dengan membawa angin kegembiraan yang melindungi semua orang lemah dan tertindas. Permulaan yang begitu indah yang telah dilakukan oleh Khalid. Peranan yang keempat yaitu dalam perang Yarmuk. Khalid menyusun strategi penyerangan dan pertahanan yang baru disesuaikan dengan gaya berperang tentara Romawi yang dulu pernah ia dapatkan sewaktu peperangan di Irak. Sungguh ajaib, pertempuran terjadi seperti apa yang telah diprediksikan dan digambarkan oleh Khalid. Setiap serangan yang diprediksikan oleh Khalid benar-benar terjadi. Sebelum pertempuran berlangsung, Khalid diminta pimpinan Romawi untuk bertemu. Khalid pun datang menemuinya dengan berhadapan di atas kudanya masing-masing. Kemudian Mahan pun berkata kepada Khalid, "Kami tidak tahu, tidak ada yang membuat kalian keluar dari negeri ini, kecuali kesulitan hidup dan rasa lapar. Jika kalian mau, kami akan memberikan kalian masing-masing 10 dinar. Kemudian pakaian, makanan, dan pulanglah ke negeri kalian. Tahun depan kami akan kirimkan hadiah seperti ini tadi."
Khalid pun menggertakkan gigi ketika ia mendengar kata-kata yang tidak beradab ini. Khalid pun menjawab, "Ketahuilah, kami tidaklah keluar karena rasa lapar seperti yang kau sebutkan. Tetapi kami adalah kaum yang haus akan darah. Kami tahu tidak ada darah yang lebih manis daripada darah bangsa Romawi. Karena itu kami datang pada kalian." Khalid kemudian kembali pada pasukannya dan mengangkat panji sebagai tanda perang dimulai. Pasukannya menyerbu dan peperangan sengit dan dahsyat pun terjadi. Pasukan Romawi pun mulai melihat hal-hal yang tak terduga dari barisan kaum muslimin. Berbagai peristiwa yang terjadi menggambarkan sebuah pengorbanan dan ketabahan yang sungguh mencengangkan. Demikianlah perang Yarmuk, perang yang menjadi medan pertempuran yang tidak ada bandingannya. Dengan kecerdasan dan kejeniusan Khalid membuat para pemimpin dan komandan Romawi tercengang. Salah satunya yaitu komandan Romawi yang bernama George, dibuat tercengang karena melihat kejeniusan dari Khalid. Singkat cerita, George pun kemudian memeluk Islam dan melakukan sholat 2 rakaat. Kesimpulan, Khalid bin Walid merupakan putra dari Al-Walid bin Al-Mughirah dan Lubabah Asy-Syughra binti Al-Haris dari Bani Hilal bin Rabah. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.